Baik, selamat datang semua. Pada hari ini kalian semua masih semangat untuk belajar biologi ya. Pada hari ini yang akan kita bahas yaitu organel sel. Seperti yang kita ketahui, sel adalah unit terkecil dalam sebuah kehidupan. Lantas, apa itu organel sel? Organel sel adalah komponen-komponen kecil dalam sel yang memiliki fungsinya masing-masing sehingga dalam sel tersebut dapat bekerja dan melaksanakan fungsi-fungsi sel. Pada umumnya, sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik artinya sel yang tidak memiliki membran inti, seperti bakteri. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, seperti sel tumbuhan dan sel hewan. Pada video kali ini, yang akan saya bahas adalah struktur organel-organel pada sel eukariotik. Dimulai dari sel hewan. Pada sel hewan, strukturnya adalah membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma kasar dan halus, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Dimulai dari membran plasma. Membran plasma adalah lapisan terluar dari sel yang bersifat selektif permeabel, artinya dapat menyeleksi molekul yang dapat melewatinya. Membran plasma berperan sebagai pelindung sel, mengatur keluar atau masuknya molekul, dan tempat berlangsungnya respirasi dan oksidasi. Struktur membran plasma terdiri atas lapisan fosfolipid bilayer, protein, dan karbohidrat. Pada lapisan fosfolipid bilayer, terdiri atas fosfat pada bagian kepala yang bersifat hidrofilik atau menyukai air, dan lipid pada bagian ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Selain fosfolipid bilayer, pada membran plasma terdapat juga protein yang terbagi menjadi protein perifer dan protein integral. Protein perifer adalah protein yang hanya berada pada salah satu sisi fosfolipid bilayer, sedangkan protein integral adalah protein yang berada menembus lapisan fosfolipid bilayer yang berperan sebagai corong masuknya molekul pada sel. Selain itu, ada juga saluran protein yang berfungsi sebagai pembawa ion. Selain itu, terdapat juga kolesterol yang merupakan lemak dalam sel tumbuhan dan hewan yang berfungsi untuk mengurangi fluiditas membran plasma. Terdapat juga glikogen yang merupakan gugus karbohidrat yang menempel pada permukaan membran. Disebut glikolipid ketika dia menempel dengan lipid, dan disebut glikoprotein ketika ia menempel dengan protein. Fungsi glikogen adalah sebagai tempat penyimpanan makanan. Organel berikutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel yang berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat beradanya organel-organel sel yang lain. Berikutnya adalah ribosom. Ribosom adalah unit gabungan antara protein dengan RNA. Tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Ribosom berfungsi untuk menyintesis protein dan untuk kegiatan metabolisme sel. Sintesis protein adalah proses pencetakan protein di dalam sel. Sel-sel tertentu dengan laju sintesis protein yang tinggi, misalnya sel hati, akan memiliki jumlah ribosom yang sangat banyak dari sel lainnya, hingga mencapai jutaan ribosom. Berikutnya adalah nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel. Nukleus terdiri atas membran inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromatin. Berfungsi untuk mengatur pembelahan sel, mengendalikan semua kegiatan sel, dan membawa informasi genetik dalam sel. Berikutnya adalah retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma atau RE adalah penghubung membran inti, ribosom, dan badan Golgi. Terdiri atas RE halus dan RE kasar. RE kasar ditempeli oleh ribosom dan menempel pada inti sel, sedangkan RE halus tidak ditempeli oleh ribosom dan berada jauh dari inti sel. Berikutnya mitokondria, atau yang sering dikenal dengan the powerhouse of the cell, adalah organel berbentuk silindris yang berfungsi menghasilkan energi,
dan tempat berlangsungnya respirasi sel. Struktur mitokondria adalah mitokondria terdiri dari membran luar dan membran dalam yang berfungsi untuk menjalankan respirasi dan menghasilkan ATP. Krista berguna untuk memperluas permukaan membran dan matriks sebagai tempat oksidasi asam lemak. Berikutnya adalah sentrosom. Sentrosom merupakan tempat tumbuhnya mikrotubula yang terdapat di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol. Sentrosom memiliki fungsi dalam membantu pembelahan sel dengan cara mitosis. Berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai pusat produksi, penggudangan, penyortiran, dan pengiriman produk sel. Badan Golgi berfungsi sebagai sekresi, atau membentuk vesikula berisi enzim untuk sekresi, membuat mikromolekul seperti polisakarida dan hyaluronat, membentuk akosom pada spermatozoa, membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilepaskan. Berikutnya adalah lisosom. Organel kecil menyerupai kantong diselubungi membran tungkal. Lisosom berisi enzim hidrofilik yang mencerna makromolekul. Lisosom berfungsi sebagai peran penting pada pencernaan intrasel, berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Berikut adalah vakuola. Organel berbentuk vesikula besar yang memiliki cairan dan diselubungi oleh membran tunggal yang berfungsi sebagai pengatur kadar garam dan penyimpanan cadangan makanan. Baik, itulah organel-organel pada sel hewan. Yang berikutnya akan kita bahas adalah organel pada sel tumbuhan. Struktur organel pada sel tumbuhan kurang lebih mirip dengan struktur organel pada sel hewan, hanya saja dengan beberapa perbedaan yang akan kita bahas. Yang pertama itu dinding sel. Dinding sel tidak ada pada sel hewan. Terbuat dari bahan selulosa yang kaku, dinding sel berfungsi sebagai pelindung sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan ke dalam sel. Plastida adalah organel lainnya yang hanya ada pada sel tumbuhan. Organel ini berfungsi sebagai penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Antara membran dalam dan membran luarnya dipisahkan oleh ruang intramembran. Kloroplas atau plastida berbentuk seperti lensa, mengandung klorofil dan terdapat pada sel-sel yang berfotosintesis. Dalam kloroplas, terdapat kantong-kantong pipih yang disebut tilakoid. Tilakoid bertumpuk disebut granum. Granum dihubungkan oleh tubula tipis yang disebut stroma. Berikutnya adalah vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan berbeda dengan vakuola pada sel hewan. Pada sel tumbuhan, vakuola berukuran jauh lebih besar, berfungsi sebagai penahan tekanan turgor, dan mengatur aliran osmosis air. Berikut adalah tabel perbedaan struktur organel pada sel tumbuhan dan sel hewan. Terima kasih telah menonton, saya Haikal, semoga ilmu hari ini menjadi manfaat.